Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji syukur pada hari ini kita dapat bertemu dalam ibadah keluarga dengan tema Fokus. Pada ibadah keluarga hari ini, kita mempersiapkan diri untuk menyambut ulang tahun gereja kita, yaitu GKJW Kedung Kandang yang ke-27. Oleh karena itu, pada ibadah kali ini akan ditayangkan talk show dengan beberapa narasumber. Talk show hari ini berbicara tentang perkembangan gereja dan tantangannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membuka ibadah pada saat ini. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 395, bait yang pertama. Ibadah pada saat ini kami serahkan kepada Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita pada saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita pasti kita sering menyakiti orang-orang di sekitar kami. Banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Allah yang kita lakukan. Karena itu, mari kita ungkapkan pengakuan dosa melalui lagu Kidung Jemaat nomor 361, bait yang pertama dan yang kedua. Bagi kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma 3 ayat 23-24. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan talk show dengan beberapa narasumber, yaitu dengan Bapak Penatua Sudarsono, Ibu Endang Hari Mangesti, dan Ibu Dr. Melati, dengan topik perkembangan gereja dan tantangannya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya keluarga bersyukur disertai Tuhan sampai dengan saat ini, dan kami adalah warga jemaat biasa yang sedikit tahu tentang sejarah KJW Jemaat Gedong Kandang. Saya ingin sebetulnya cerita panjang lebar sejak persekutuan pertama 17 Januari 1967, tapi itu perlu waktu khusus. Tapi secara khusus malam hari ini saya hanya ingin cerita tentang perkembangan persekutuan Jemaat Gedong Kandang setelah didewasakan. Didewasakan memang Oktober 1994, tapi kita ulang tahun tetap mengacu 6 Februari. Nah, secara persekutuan itu memang segala sesuatu berjalan dengan iman. Itu tidak ada masalah yang berarti. Nyatanya walaupun ada tantangan macam-macam, orang Kristen GKJ Jemaat Gedong Kandang masih semangat tinggi untuk bersekutu. Nah, sejak tahun 1994 itu diadakan pilihan yang pertama, dauran yang pertama berkaitan tentang pemilihan penatua dan diaken. Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 9 kali pemilihan itu. Saya tidak menyinggung itu, hanya saya ingin supaya sejarah ini bisa menjadi semangat sebagai warga jemaat, menjadi motivasi, sehingga persekutuan ini dalam keadaan apapun juga tetap berjalan dengan baik. Nah, sejarah memang banyak versinya, banyak ahli sejarah yang bisa cerita tentang GKJW Jemaat Gedong Kandang, tetapi saya ingin bicara gereja Gedong Kandang dipandang dari sudut organisasi, yaitu organisasi yang mempunyai visi dan misi dan bagaimana cara mencapainya. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang sulit untuk diterangkan satu persatu. Tetapi kalau suatu organisasi, khususnya GKJW, mempunyai visi dan misi, dan sekarang sudah masuk era menjadi berkat bagi sesama, nah itu perlu disemangati dengan semangat persekutuan yang ekumenis. Nah, memang GKJ Jemaat Gedong Kandang itu sejak berdiri sampai dengan sekarang itu taat pada Ortala, taat pada Toto Pranoto, dan taat pada PKT yang mengacu program 30 tahunan dan sekarang menjadi 18 tahunan. Nah, saya ingin membagi sejarah ketika kita melakukan pencapaian visi dan misi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang cenderung hanya berfokus kepada tugas dan tanggung jawabnya, sehingga lupa siapa sih warga jemaat itu, siapa sih juru selamatnya itu, sehingga itu perlu ditekankan di dalam generasi berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak
cerita tentang kesulitannya, tidak ada kesulitan yang berarti kecuali semangat hati. Jadi kalau melayani dituntut dari semangat hati itu tidak ada masalah yang berarti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil lah. Sekarang untuk era sekarang ini kan tahun terakhir daripada tahun 2019 sampai 2021. Yang saya mengatakan adalah tahun transformasi. Apa sih tahun transformasi? Ialah tahun di mana kita itu waktunya estafet pelayanan ini sudah jatuh pada generasi berikutnya. Apa yang kita miliki, semangat motivasi apa, kita transferkan pada generasi berikutnya. Ini ya mudah-mudahan dapat dicerna, dan kalau sulit ya itulah sistem organisasi GKJ pada umumnya dan kadang-kadang pada khususnya. Selamat ulang tahun yang ke-2027, Tuhan memberkati. Jadi begini Mbak Gaby, ya, hubungan gereja ini dengan sekolah ini pada awalnya ya, mengapa gereja itu menempati ruang SD itu karena warga jemaat yang tumbuh dan berkembang itu di Gedung Kandang itu memerlukan sarana ibadah. Jadi kalau dulu itu mungkin di rumahnya Bu Desi ya yang ditempati itu sekat-sekat. Nah harapannya dari Bapak Yohanes Gilipu itu biar jemaatnya itu bisa melihat fokus begitu. Nah itu pun juga Bapak Perianu waktu itu selaku kepala sekolah juga mendukung. Itu ruang SD yang bawah itu tidak usah di tembok ya, tapi hanya diberi sekat begitu aja. Dengan triplek itu harapannya kalau hari Minggu biar dipakai untuk tempat ibadah baik dewasa maupun anak-anak. Nah itu mulai tahun 83 bahkan terus berlanjut. Nah anak saya pun di situ dibaptis juga di kelas SD itu, di ruang kelas 1 waktu itu. Nah di samping dipakai untuk ibadah dewasa, anak-anak pun juga memakai ruangan, katekisasi juga. Bahkan dulu itu juga ada doa pagi waktu itu. Jam 5 pagi ruangan itu dipakai untuk doa pagi. Terus kerjasama dengan gereja, saya pun bersyukur. Jadi gereja pun juga memperhatikan sekolah, Mbak. Terbukti di situ tidak hanya anak GKJW yang ada beasiswa, itu dari anak dari gereja lain pun juga yang sekolah di YPK ini juga dibantu. Jadi berupa dana itu yang bantuan dari gereja. Terus di sini ada suka dukanya ya Mbak ya. Jadi kalau Minggu kan dipakai ibadah. Terus Seninnya itu kadang kotor, terus ada barang-barang milik sekolah itu yang hilang, terus bahkan putung-putung rokok itu juga ada di bunga, itu seperti itu, sampah-sampah berserakan. Nah itu yang mungkin mendukakan saya, ya. Kalau harapan saya itu masih ada kerjasama itu tetap terbentuk. Ya, bagaimana kita saling merasa memiliki, menumbuhkan rasa memiliki, dan selalu kebersihan itu kita jaga, itu harapan saya seperti itu. Jadi saya bersyukur Mbak kalau sekolah saya ini dipakai tempat ibadah karena saya tidak bisa mempersembahkan apa-apa, tetapi ruangan inilah yang bisa mempersembahkan. Oleh karena itu saya juga bersyukur kalau semakin banyak yang menyadari, seperti Pamong itu kalau sekarang itu selesai juga tempatnya
dibersihkan, barang-barang dikembalikan lagi. Jadi itu saya merasa kerjasamanya Pamong dengan sekolah itu cukup baik itu. Tapi ya itu tadi kadang ya kita tidak tahu karena banyak ya, kadang-kadang ya ada yang merusak pot bunga itu yang maksudnya itu yang dulu itu sebelum masa-masa pandemi itu Mbak Gaby. Itu mungkin dari saya, mungkin Pak Kris bisa menambahkan. Pak Kris, monggo. Iya, saya kira Bu Endang dengan saya ini menjadi guru di sini ya, guru yang pertama sejak sekolah ini dibangun dengan kesulitan baik hal yang baik dan yang buruk kita bersama-sama di sini. Dan memang itulah realita di dalam kerjasama dengan gereja. Kita bersyukur semoga tetap terus berjalan ini. Nah, itu aja saya kira tambahnya, yang lain sudah cukup. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanan kesehatan di GKJW Jemaat Kedung Kandang dimulai semenjak tahun 2016 yang silam dan dilayankan oleh Pok Jagakes atau tenaga kesehatan. Pada awalnya pelayanan kesehatan ditujukan kepada warga Adiuswo dan dilayankan setiap kali ibadah Adiuswo dalam bentuk pelayanan kesehatan ataupun penyuluhan kesehatan. Selain itu, dilayankan pula pelayanan atau pengobatan pada saat bulan Kespel ditujukan pada warga GKJW sendiri maupun untuk penduduk di sekitar lingkungan gereja. Pelayanan kesehatan ini dilakukan oleh tenaga medis maupun para medis yang berasal dari Jemaat Kedung Kandang sendiri. Kemudian pada tahun 2018, pelayanan Gakes berkembang lagi menjadi pemeriksaan kesehatan setiap selesai ibadah pagi. Pada saat itu dapat dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah maupun kolesterol. Kemudian seperti kita ketahui bersama, pada tahun 2020 yang lalu terjadilah bencana kesehatan nasional, yaitu terjadi akibat penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit ini menyerang banyak sekali orang dengan dampak yang cukup berat, tidak hanya di Indonesia tapi bahkan di seluruh dunia. Karena itu pemerintah mencanangkan beberapa program kesehatan atau protokol kesehatan yang harus kita patuhi, yaitu antara lain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Peribadatan kita tidak lagi dilakukan di gereja-gereja, tapi saat ini kita ikuti masing-masing di rumah melalui siaran YouTube. Ini memang merupakan suatu hal yang baru, tetapi ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting karena tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus corona atau penularan COVID-19 yang sangat berbahaya. Kemudian di masa atau di era pandemi ini, pelayanan kesehatan di GKJW Kedung Kandang dipusatkan pada Satgas atau Satuan Tugas COVID Jemaat yang tugasnya pada dasarnya adalah menyusun tata cara bagaimana berkegiatan di gereja. Mulai dari bagaimana tata cara untuk majelis melakukan rapat, kemudian bagaimana tata cara melakukan syuting ataupun melakukan ibadah live streaming setiap minggunya. Nah, Bapak Ibu yang bertugas dalam Satgas inilah yang bertanggung jawab dengan setia untuk melakukan pembersihan dan penyemprotan gedung gereja, kemudian dengan setia juga melakukan pengukuran suhu dan pendataan jemaat yang mengikuti kegiatan di gedung gereja, dan tujuan dari mereka ini adalah untuk mencegah penyebaran ataupun penularan COVID-19 sehingga kita semua terjaga kesehatannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja tugas dari Satgas COVID ini sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari kita semua. Dukungan utama adalah doa agar Satgas ini tetap semangat, tetap setia, tetap sehat di dalam melakukan tugas-tugasnya. Dukungan kedua yang tidak kalah pentingnya adalah dengan kita semua dengan taat dan setia melakukan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi pergerakan atau interaksi. Ini semua akan menjamin kesehatan kita masing-masing dan saling menjaga kesehatan satu sama lain. Dengan demikian kita dapat terus bersama-sama melayani Tuhan, baik dengan berkegiatan di gereja ataupun dengan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Demikian, selamat ulang tahun bagi GKJW Kedung Kandang dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati.
Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan memuji lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Pada malam hari ini, kami berjumpa dengan saudara-saudara kami melalui persekutuan ibadah keluarga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Meskipun saat ini di dalam masa pandemi kami tidak bisa berkumpul, tapi Tuhan menyediakan teknologi untuk kami nikmati, sehingga pada malam hari ini kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing, bertemu di udara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam rangkaian ulang tahun Kedung Kandang ke-27 ini, ya Tuhan, kami ingin sedikit merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah disiapkan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Tolonglah kami Tuhan untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Segala sesuatu yang berkaitan di dalam ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati sehingga menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Kami mohon pimpinan-Mu Roh Kudus agar bertata atas hamba-Mu ini dan bertata di setiap hati yang pada saat ini menghadap kehadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Bacaan pada hari ini sesuai dengan pancaran air hidup Selasa 2 Februari 2021 terambil dari 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik.
dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai Roh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih mau melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Ayat nats yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari ayat yang ke-35 yang demikian bunyinya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Judul dari renungan pada malam hari ini adalah fokus. Nah, sedikit mengulas tentang fokus, saya mencari definisi tentang fokus. Fokus adalah kemampuan konsentrasi pada satu objek tanpa menambahkan hal lain yang bisa mengurangi konsentrasi tersebut. Nah, jadi fokus adalah tertuju kepada satu titik saja, tidak ditambah-tambahi hal yang lainnya. Ada ilustrasi yang mungkin akan mempermudah kita mengerti tentang fokus. Jadi ada dua orang sahabat, sebut saja namanya Tasya dan Indi. Tasya dan Indi ini sedang berlomba untuk memanah burung. Nah, pada saat memanah sudah disiapkan alat-alatnya, sudah mau dipanahkan. Dalam pikiran Tasya, dia membayangkan masakan burung goreng yang sangat lezat. Nah, sementara si Indi, dia membayangkan busur panah itu tertancap tepat pada burung. Dan apa yang terjadi? Ternyata bidikan Tasya melenceng jauh. Dan Indi yang berhasil memanah burung itu. Jadi, kita bisa mengerti apa itu fokus. Jadi fokus itu mengarah kepada titik yang sedang kita tuju. Tidak sama-sama membayangkan mendapatkan burung, Tasya membayangkan dalam bentuk hal lain, sudah diolah, sudah menjadi makanan. Sementara Indi, dia tetap fokus untuk mendapatkan burung tersebut dengan anak panahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, jika kita hanya membaca ayat ke-32 sampai 40, seolah-olah tulisan ini berbicara tentang teologi pernikahan. Tetapi jika kita membaca satu perikop mulai ayat 17, kita akan tahu bahwa bacaan ini berbicara tentang hidup dalam panggilan Allah. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus yang kita baca saat ini, Rasul Paulus mengingatkan agar jemaat di Korintus menjalani hidup yang terarah dan berfokus kepada Allah. Karena pada saat itu konteks masyarakat di Korintus lebih mengutamakan pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau jasmaniah atau duniawi. Rasul Paulus berpendapat bahwa hal-hal yang bersifat duniawi seringkali menjadi penghambat bagi jemaat
untuk berfokus kepada Allah. Hal-hal duniawi yang terungkap di bacaan ini adalah tentang aksesoris rohani. Jadi di situ disebutkan tentang bersunat dan tidak bersunat. Tradisi Yahudi menyebutkan bahwa seorang anak harus disunat untuk menunjukkan bahwa dia adalah milik Allah. Sedangkan yang tidak bersunat dianggap tidak menjadi bagian dari mereka. Kemudian ada juga memandang dari status sosial. Di situ dijelaskan tentang budak dan seorang hamba dan orang yang merdeka. Dan juga tentang status pernikahan. Hal-hal ini adalah pernik-pernik lahiriah, pernik-pernik duniawi yang seringkali membuat jemaat Korintus menjadi tidak fokus kepada Allah. Hubungan dan pelayanan kepada Allah menjadi dinodai oleh pertikaian tentang berbagai hal yang menyangkut aksesoris rohani, status sosial, dan status pernikahan. Akhirnya tujuan awal untuk memenuhi panggilan Allah menjadi bergeser, menjadi tidak tertuju pada satu titik lagi, tetapi semakin jauh dan pada akhirnya tujuan itu tidak akan tercapai. Karena yang dibahas setiap hari bukan lagi tujuannya, tetapi hal-hal yang menambah di sekelilingnya. Hal-hal yang bersifat ada tapi tidak penting. Hal-hal sepele yang akhirnya dibuat menjadi besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tadi sudah menyaksikan talkshow dengan topik perkembangan gereja Kedung Kandang dan tantangannya. Sudah banyak peristiwa yang dialami oleh GKJW Kedung Kandang selama 27 tahun ini. Ada suka, ada duka, dan juga ada tantangan. Fokus kepada tujuan pelayanan dari GKJW Kedung Kandang. Fokus pada tujuan untuk memuliakan nama Tuhan di tengah muka bumi ini akan bisa tercapai jika kita mengabaikan hal-hal yang bersifat lahiriah. Jika kita tidak mempertentangkan hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat aksesoris tampilan luarnya saja, tapi tujuan dari gereja Kedung Kandang untuk menjadi berkat bagi sesama akan tercapai jika kembali kepada panggilan semula untuk menjadi berkat bagi sesama. Kiranya di ulang tahunnya yang ke-27 ini, gereja Kedung Kandang semakin menjadi berkat bagi yang lain dengan fokus menuju tujuan, mengabaikan hal-hal yang tidak penting, bersama-sama mewujudkan gereja Kedung Kandang yang mandiri dan menjadi berkat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang didasari firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan memujikan lagu dari Kidung Jemaat 393, bait yang pertama. Di
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah keluarga pada malam hari ini dengan berjanji pada diri sendiri untuk hidup fokus dan terarah pada panggilan Allah. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 341 ayat yang pertama, Kuasamu dan Namamu lah. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita pada saat ini seluruh keluarga-keluarga di GKJW Kedung Kandang dari saat ini hingga kekal selamanya. Amin. KJ 341 ayat yang kedua.